Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang beragama lain, saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, karena ini perdana mungkin untuk yang luring ya. Nah, kebetulan Ibu pas ke bagian daring saja ya, karena memang tidak memungkinkan untuk kesehatannya ya. Nih. Yang kedua, di sini jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, karena apalagi yang luring harus mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi diperhatikan itu supaya nanti tidak ada yang kejadian yang tidak kita inginkan. Kita menginginkan semuanya berjalan lancar. Kemudian bagi yang luring tetap ya. Jadi baik luring ataupun daring nanti tetap mengisi daftar hadir seperti biasa ya. Oke. Untuk materi yang berikutnya kita masuk ke bab 3 ya. Sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, ini waktu di SMP dulu sampean mengenal di sini adalah sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi bedanya di sini ya. Kalau dulu di SMP 2 variabel, sekarang 3 variabel. Nah, kalau yang 2 variabel dulu kan disingkat SPLDV ya, karena 2 variabel. Nah, sekarang sistem persamaan linier 3 variabel berarti disingkat SPLTV. Jadi nanti kalau ada singkatan SPLTV, apa itu SPLTV? Yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, ini untuk bab 3 ini langsung saya berikan sekaligus saja ya. Karena ini dasarnya dulu dari SPLDV. Jadi insya Allah lebih mudah. Sehingga nanti di tanggal 30 November kita sudah masuk PAS, yaitu penilaian akhir semester. Jadi insya Allah 4 bab, berarti setelah ini selesai, nanti tinggal 1 bab lagi. Oke, kita masuk saja. Ini. Yang pertama, sistem persamaan linier 3 variabel. Bentuknya, ya bentuk umumnya nanti, nah karena 3 variabel biasanya di sini nanti akan ada 3 persamaan ya. Nanti A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Dan seterusnya sampai 3 ya di sini. Dengan A1, A2 dan seterusnya sampai D3 ini adalah bilangan real. Dan A1, B1 dan C1 tidak ketiganya 0 ya. Jadi boleh salah satu 0. Misalnya A-nya saja 0 atau A dan B-nya 0 ya, tapi C-nya tidak boleh 0. Jadi salah satu ya, jadi ketiganya tidak boleh sama dengan 0. Untuk A2, B2 dan C2 ini juga sama. Jadi tidak ketiganya 0. Jadi kalau misalnya C2-nya 0 boleh, tidak masalah. Tapi A2 dengan B2 harus merupakan bilangan real. Begitu juga dengan A3, B3 dan C3. Tidak ketiganya 0 ya. Kalau misalnya, Bu, bagaimana kalau yang ada yang bilangan real hanya A3 saja? Tidak ada masalah, yang penting tidak ketiga-tiganya ya. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel, ini sama dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Ada 3 cara ya. Yang pertama pakai cara substitusi, yang kedua pakai eliminasi, yang ketiga gabungan eliminasi dan substitusi. Dan nanti ya, yang paling favorit ini nanti biasanya ya, sampean paling suka menggunakan cara eliminasi. Dan ini tidak harus menggunakan ketiga cara. Paling tidak kalian sudah tahu bagaimana kalau menggunakan substitusi, eliminasi, dan gabungan. Setelah itu kalau mengerjakan tugas nanti cukup 1 cara saja. Tidak perlu ketiga-tiganya. Oke. Sekarang misalnya di sini menggunakan cara substitusi. Oke, saya ulang dulu ya sebentar. Nah, kalau misalnya kita mempunyai 1 soal, kita selesaikan dengan cara substitusi, kita selesaikan dengan cara eliminasi, dan yang ketiga dengan cara gabungan, maka hasilnya nanti harus sama semua. Kalau tidak sama, berarti ini ada kesalahan. Berarti kesalahan pada diri Anda, itu namanya. Ya, oke, sekadar contohnya dulu, ya, nanti kita buktikan apakah benar yang dikatakan Bu Farid bahwa menggunakan ketiga cara ini hasilnya akan sama dengan soal yang sama ya. Ini
Misalnya di sini diketahui SPLTV. Nah, SPLTV saya ulang lagi, sistem persamaan linear 3 variabel berikut ya. Yang pertama 2x plus y plus z sama dengan 4. Berarti A1-nya 2, B1-nya 1, dan C1-nya 1. D1-nya 4. Ini kalau misalnya kita jabarkan satu-satu ya. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 3x min y plus 2z sama dengan minus 5. Ini untuk persamaan kedua. Nah, kalau misalnya kita jabarkan juga sama, berarti A2-nya 3, B2-nya minus 1, dan C2-nya 2, D2-nya minus 5, dan seterusnya ya. Untuk persamaan ketiga, X plus 2Y plus 2Z sama dengan 5. Nah, sekarang karena kita menggunakan substitusi, langkahnya ya, ini sama dengan yang SPLDV, persamaan 1 diubah sehingga salah satu variabel dapat dipisah. Contohnya misalnya ini, 2x plus y plus z sama dengan 4. Nah, ini yang tidak ada koefisiennya kan y dengan z. Nah, kita umpamakan saja sekarang y. Nanti kalian bisa mencoba diubah menjadi z ya. Ini misalnya saya ubah jadi y, berarti 2x plus z-nya sama dengan 4, kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga y sama dengan 4 dikurangi 2x, dari mana? 2x di kiri, kalau pindah ke kanan minus 2x. Kemudian z di kiri jadi minus z. Ini menjadi persamaan 4. Dari mana? Nah, ini tadi. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Hasilnya ini, hasil yang kita ubah itu jadi persamaan 4. Kemudian setelah kita ketemukan persamaan 4, sekarang substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 2. Nah, persamaan 2-nya mana? 3x min y plus 2z sama dengan minus 5. Nah, ini ya. Nah, y-nya kita ganti persamaan 4 tadi, yaitu 4 min 2x min z. Ya, sehingga nanti jadinya 3x min, jangan lupa, ini pakai kurung. 4 min 2x min z ya, ditambah dengan 2z sama dengan minus 5. Kita buka kurungnya yang ini. 3x-nya tetap. Jadi, minus kali 4, minus 4. Minus kali minus 2x positif 2x, minus kali minus z positif z, ditambah 2z sama dengan minus 5. Sehingga nanti kalau kita sederhanakan ini jadi 5x plus 3z sama dengan minus 1. Ini persamaan 5. Oke, berikutnya substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 3. Persamaan 3-nya di sini x plus 2y plus 2z sama dengan 5. Ya, kita pindahkan di sini. X plus 2y plus 2z sama dengan 5. Nah, sama dengan yang persamaan 2 tadi, setelah disubstitusikan berarti y-nya nanti diganti, yaitu persamaan 4 tadi, yaitu 4 min 2x min z ya. Oke, maka nanti akan didapatkan x plus 2 kali dalam kurung. Jangan lupa pakai kurung ya. 4 min 2x min z ditambah 2z sama dengan 5. Nah, sekarang yang ada kurungnya ini kita buka. Kita kalikan secara distributif. Jadi, x plus 2 kali 4, 8. Positif 2 kali minus 2x, minus 4x. 2 kali minus z, minus 2z. Ditambah 2z sama dengan 5. Sehingga nanti akan didapatkan di sini minus 3x. Dari mana minus 3x? X min 4x kan sama dengan minus 3x. Kemudian minus 2z ditambah 2z 0 ya. Jadi impas ya, dibayar ini. Sama dengan 5. Nah, ini 8 di ruas kiri. Kalau pindah ke ruas kanan maka nanti jadi minus 8. 5 dikurangi 8 minus 3. Sehingga nanti min 3x sama dengan minus 3. X sama dengan 1. Dari mana 1? Minus 3 per 3. Minus 3. Minus per minus kan hasilnya positif. Oke. Setelah itu, substitusikan X sama dengan 1. Ini tadi ya hasilnya ya. Ke dalam persamaan 5. Persamaan 5 ini tadi ya. Nah, maaf. Ini. Jadi 5x plus 3z sama dengan minus 1. Ya, kita pindahkan ke sini. 5x plus 3z sama dengan minus 1. Jadi 5 kali 1 ditambah 3 kali z sama dengan minus 1. 5 kali 1, 5, ditambah dengan 3z sama dengan minus 1. Jadi 3z sama dengan minus 1 dikurangi 5. Dari mana 5? Nah, ini.
positif 5 di kiri, kalau pindah ke kanan maka nanti jadi minus, sehingga nanti di sini jadi minus 6. Jadi 3Z sama dengan minus 6, Z sama dengan minus 6 per 3, berarti sama dengan minus 2. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan X sama dengan 1 dan Z sama dengan minus 2. Berarti tinggal satu lagi, yaitu mencari Y-nya. Ini disubstitusi ke persamaan 4 tadi ya. Jadi substitusikan X sama dengan 1 dan Z sama dengan minus 2 ke dalam persamaan 4. Persamaan 4-nya Y sama dengan 4 dikurangi 2X dikurangi Z. Sehingga nanti sama dengan 4 dikurangi 2 kali 1 dikurangi minus 2 ya. Nah, sekarang 4, nah ini minus 2 kali 2 kan sama dengan minus 2. Minus kali minus 2 positif 2. Nah, sekarang hutangnya 2 dibayar 2 kan habis. Berarti Y-nya sama dengan 4. Jadi dari sini diperoleh penyelesaiannya X sama dengan 1 ini ya. Dan Y-nya sama dengan 4 yang bawah tadi, dan Z-nya sama dengan minus 2. Oke. Berikutnya cara yang kedua, yaitu menggunakan eliminasi, yang mungkin nanti ini akan menjadi favorit kalian ini, saya yakin ya. Nah, misalnya sama ya soalnya tadi ya, diketahui SPLTV sebagai berikut ya. Ini sudah saya tidak bacakan lagi. Nah, berikut cara menentukan penyelesaian dari SPLTV tersebut menggunakan cara eliminasi. Ya, eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Nah, ini sebetulnya terserah sampean. Nah, kebetulan saya memberikan contoh ya, ini yang dieliminasi adalah X-nya. Sebetulnya kalian bisa cari yang mudah. Nah, yang mudah di sini kan Y-nya kan sudah sama ya, koefisiennya yang atas 1, yang bawah minus 1. Nah, berarti kan tidak perlu mengalihkan di sini. Nah, sekarang saya memberikan contohnya itu, misalnya di sini tidak sama ya, karena nanti kemungkinan soalnya kan tidak harus sama nanti ya. Jadi ini nanti karena X-nya, koefisien X-nya ini tidak sama koefisiennya ya, maka ini nanti yang atas supaya sama kita kalikan dengan 3, yang bawah kita kalikan 2. Sehingga nanti di sini akan menjadi 6X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 12. Jadi ini nanti langsung kita kalikan dengan 3 semua untuk persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya kita kalikan 2. Berarti 6X dikurangi 2Y ditambah dengan 4Z sama dengan minus 10. Nah, ini sudah ya. Kemudian eliminasi itu artinya kan membuat 0 ya. Yang kita buat 0 tadi di sini yang saya pikirkan ya, nanti untuk sampean bebas, nanti boleh memilih, boleh X, boleh Y, boleh Z ya. Ini nanti hasilnya akan sama, jangan khawatir. Kalau ada kesalahan berarti kesalahan pada diri Anda itu nanti namanya ya. Oke. Karena di sini yang sudah sama itu X-nya ya, supaya nanti sama dengan 0 X-nya kan tidak mungkin dijumlahkan. Kalau dijumlahkan nanti kan bertambah besar. Maka operasinya di sini adalah pengurangan ya. Tapi kalau misalnya salah satu nanti negatif, misalnya ya, misalnya saja di sini yang atas 6X, yang bawah minus 6X, maka operasinya adalah penjumlahan. Jadi harus dipahami di situ, karena di sini kita eliminasi, artinya X-nya kita buat 0 dulu. Nah, sekarang kalau kita kurangi 6X dikurangi 6X, 0 ya, sudah tidak perlu kita tulis. 3Y dikurangi 2Y, berarti minus kali minus 2Y kan sama dengan positif 2Y. Berarti 3Y ditambah 2Y, berarti kan sama dengan 5Y. Ya, paham ya? Saya ulang. 3Y dikurangi minus 2Y, berarti kan minus kali minus 2Y, maka nanti jadi positif 2Y. Sehingga nanti di sini 3Y ditambah 2Y, maka sama dengan 5Y. Kemudian yang berikutnya, 3Z dikurangi 4Z, berarti kan minus 1Z atau ditulis minus Z. Kenapa? Kalau 1 kan tidak perlu ditulis koefisiennya, meskipun itu negatif ya. Oke. Sekarang 12 dikurangi minus 10. Nah, sekarang di sini minus 10, berarti kan minus kali minus kan jadi positif, berarti sama dengan 12 ditambah 10, berarti 22. Ini persamaan keempat ya. Oke, lanjut. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Nah, di sini saya tidak mengharuskan kalian
eliminasi persamaan 1 dan 3, boleh kalian pilih 2 dan 3 boleh, tidak jadi masalah. Ya, jadi pertama 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3 boleh, 2 dengan 3 juga boleh, tidak ada yang salah ya. Oke, sekarang di sini karena tadi yang kita eliminasi X-nya, maka di sini juga harus X juga ya. Karena yang atas X-nya itu koefisiennya 2, yang bawah 1, maka yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Kalau dikalikan 1 kan tetap ya, jadi 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Kemudian yang bawah kalau kita kalikan 2, berarti 2X plus 4Y ya, ditambah 4Z sama dengan 10. Nah ini ya. Nah, karena di sini positif dengan positif, maka operasinya pengurangan supaya X-nya 0 ya. Nah, kemudian 2X dikurangi 2X kan 0 ya. Jadi tidak perlu ditulis sudah variabel X-nya. Sekarang Y dikurangi 4Y. Nah, berarti kan sama dengan minus 3Y ya. Z dikurangi 4Z berarti minus 3Z. Kemudian 4 dikurangi 10 berarti minus 6 ya. Nah, ini jadi persamaan 5. Yang atas tadi persamaan 4. Nah, setelah itu langkah terakhirnya eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5 ya. 4 dan 5 kan ini ya. Jadi 5Y min Z sama dengan 22. Kemudian persamaan 5-nya min 3Y min 3Z sama dengan minus 6. Nah, sekarang yang kita eliminasi di sini Y-nya. Kalian boleh menggunakan Z-nya. Kalau Z berarti yang atas dikalikan 3, yang bawah dikalikan 1 ya. Nah, karena saya maunya yang Y, maka yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 5. Oke, 5 kali 3, 15Y, ini jadi minus 3Z, 22 berarti jadi kali 3, 66. Oke, yang bawah kita kalikan 5. Minus 3Y kali 5 berarti minus 15Y. Minus 3Z kali 5 berarti minus 15Z. Dan sama dengan ini yang terakhir minus 6 kali 5 berarti minus 30. Nah sekarang perhatikan, karena yang kita eliminasi sekarang Y-nya, nah kita perhatikan yang atas koefisiennya positif, yang bawah negatif, maka operasinya penjumlahan. Jangan dikurangi lagi, kalau dikurangi nanti hasilnya tidak 0 ya. Ini sehingga nanti di sini 15Y ditambah dengan minus 15Y maka sama dengan 0. Kemudian minus 3Z ditambah dengan minus 15Z maka jadi minus 18Z ya. Ingat ya, ini artinya karena yang sering kejadian itu di sini salahnya ya. Ini artinya kan hutang Z-nya misalnya saya umpamakan onde-onde saja. Biasanya kalian kalau makanan kan cepat paham ya. Jadi hutang 3 onde-onde ya ditambah dengan hutang lagi 15 onde-onde, maka hutangnya kan tambah banyak. Kenapa saya buat seperti ini? Karena bisa jadi sampai nanti akan menjadi minus 12Z, padahal hutang 2 kali kok hutangnya tambah berkurang. Nah ini saya hutang saja sama kalian supaya saya cepat kaya ya. Ini jadi diingat-ingat ya, di sini hutang kemudian hutang lagi, maka hutangnya tambah banyak ya. Ini kemudian 66 ditambah minus 30 berarti hasilnya 36. Sehingga Z-nya nanti sama dengan 36 dibagi minus 18. Berarti Z sama dengan minus 2. Oke. Yang berikutnya eliminasi Z dari persamaan 4 dan 5. Oke, 4 dan 5 ya sekarang. 5Y dikurangi Z sama dengan 22. Ya, ini. Kemudian minus 3Y dikurangi 3Z sama dengan minus 6. Nah, sekarang yang kita eliminasi ini adalah Z-nya. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, maka untuk yang atas ya persamaan 4-nya kita kalikan 3, kemudian persamaan 5-nya kita kalikan 1. Ya, jadi yang kita buat 0 itu Z-nya. Sehingga yang atas ya 5Y kali 3, 15Y, minus Z kali 3, min 3Z, 22 kali 3, 66. Kemudian yang bawah dikalikan 1 kan tetap ya. Jadi min 3Y, min 3Z sama dengan minus 6. Nah sekarang perhatikan, di sini kan sama-sama minus. Kalau sama-sama minus ini dikurangi. Kalau beda tanda maka dijumlahkan. Ya, sehingga nanti di sini
15Y dikurangi minus 3Y, berarti kan sama dengan 15Y minus kali minus 3Y sama dengan positif 3Y. Berarti 15Y ditambah dengan 3Y maka sama dengan 18Y. Ya, minus 3Z dikurangi minus 3Z, berarti kan 0 ya. Oke, 66 dikurangi minus 6, berarti minus kali minus 6 positif ya. Jadi 66 ditambah dengan 6, berarti 72. Sehingga Y-nya sama dengan 72/18, berarti sama dengan 4. Nah, sudah ketemu tadi yang pertama Z-nya minus 2, yang kedua Y-nya sama dengan 4. Oke, sekarang yang terakhir. Untuk mencari nilai X dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Eliminasi Y dari persamaan 1 dan 3. Ya, maka nanti di sini akan didapatkan, atau boleh juga langsung disubstitusi, boleh ya. Tidak jadi masalah. Ini nanti terserah ya, terserah kalian. Misalnya di sini saya eliminasi 1 dengan 3 ya. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah dikalikan 1 ya, karena di sini yang kita eliminasi X-nya dulu ya. Nah, berarti 4X plus 2Y ditambah 2Z sama dengan 8. Yang bawah kalau karena dikalikan 1, maka tetap X plus 2Y plus 2Z sama dengan 5. Nah, karena maaf, yang kita eliminasi ini Y-nya ya. Oke. Maka di sini Y-nya sudah sama, ternyata di sini sama-sama positif, maka operasinya penjumlahan supaya nanti didapatkan hasilnya sama dengan 0. Jadi 4X ditambah X maka sama dengan maaf, dikurangi dengan X maka sama dengan 3X ya. 2Y dikurangi 2Y sudah 0. 2Z dikurangi 2Z 0. 8 dikurangi 5 3. Berarti 3X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3/3. Berapa 3/3? 1. Oke, sudah sama kan di sini? Untuk pakai substitusi tadi X-nya ketemu sama dengan 1, Y-nya sama dengan 4, dan Z-nya sama dengan minus 2. Nah, tidak ada yang kesalahan di sini. Nah, berarti tinggal satu lagi yang ini gabungan. Nah, ini biasanya juga jadi favorit juga ini ya. Oke. Cara gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, ini soalnya tetap ya di sini ya. Yang pertama tadi kita eliminasi. Eliminasi tadi langkahnya sudah seperti tadi ya. Yang atas misalnya di sini yang kita eliminasi adalah X-nya ya. Maka yang atas dikalikan 3, yang bawah dikalikan 2. Hasilnya seperti ini ya. Sekarang 6X di sini juga 6X. Karena sama-sama positif maka dikurangi. Kalau sama-sama negatif juga dikurangi ya, supaya nanti hasilnya 0 ya. Oke, berarti ini 5Y dikurangi Z sama dengan 22. Ini persamaan 4. Jadi langkahnya sama dengan yang eliminasi tadi ya. Kemudian eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Nah, ini persamaan 1 dan 3. Yang kita eliminasi tetap X-nya ya. Maka yang atas dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2. Sehingga yang atas karena dikalikan 1 tetap 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Sementara yang bawah jadi 2X plus 4Y plus 4Z sama dengan 10. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, 2X untuk persamaan 1, ini 2X juga untuk persamaan 2. Berarti supaya sama dengan 0, ini kita kurangi saja ya. Jadi 2X dikurangi 2X kan 0. Y dikurangi 4Y minus 3Y. Z dikurangi 4Z minus 3Z. Sama dengan 4 dikurangi 10, berarti minus 6. Ini persamaan 5. Nah, setelah dari sini, kita eliminasi lagi Y dari persamaan 4 dan 5. 4-nya ini 5Y min Z sama dengan 22. 5-nya min 3Y min 3Z sama dengan minus 6. Ya, karena Y-nya yang kita eliminasi, berarti nanti yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2. Sehingga nanti 15Y dikurangi 3Z sama dengan 66. Kemudian yang bawah kita kalikan 5, minus 15Y dikurangi 15Y sama dengan minus 30. Nah, sekarang perhatikan di sini kan beda tanda ya. Yang atas positif, yang bawah negatif, maka dijumlahkan ya. Ini. Jadi untuk membedakan nanti gampangnya seperti ini ya. Kemudian 15Y ditambah dengan minus 15Y, 0 sudah, tidak perlu ditulis. Minus 3Z ditambah dengan minus 15Z, sama dengan tadi hutang 3 onde-onde, kemudian hutang lagi 15 onde-onde, berarti hutangnya kan tambah banyak ya, hutang 18 onde-onde.
Nah, kemudian 66 ditambah dengan minus 30, berarti artinya kan 66 dikurangi 30, berarti 36. Z-nya sama dengan 36 per minus 18, berarti Z sama dengan minus 2. Oke, yang pertama sudah ketemu lagi ya, berarti pakai eliminasi, substitusi, dan gabungan Z-nya sama, ketemu minus 2. Oke, selanjutnya, setelah nilai Z diperoleh, substitusikan Z sama dengan minus 2 ke dalam persamaan 4 atau boleh juga ke persamaan 5. Terserah sampean nanti. Yang penting nanti di sini kita masukkan ke yang dua variabel, yaitu 4 dan 5. Nah, sekarang misalnya kita masukkan ke persamaan 4, berarti 5Y dikurangi Z sama dengan 22. Z-nya sama dengan minus 2. Kita ganti. 5Y dikurangi dalam kurung minus 2, karena Z-nya di sini minus 2 ya, sama dengan 22. Berarti ini kita kalikan dengan yang dalam kurung ya, minus kali minus 2 berarti positif 2. Jadi 5Y plus 2 sama dengan 22. 5Y sama dengan 20. Dari mana? 22 dikurangi 2 ya, ini. Jadi, Y sama dengan 4. Dari mana? 20 dibagi 5. Nah, Y-nya sudah sama. Pakai substitusi, eliminasi, dan gabungan, Y-nya juga sama ya. Ini artinya benar ini ya. Oke, yang terakhir, substitusikan Y sama dengan 4 dan Z sama dengan minus 2 ke dalam persamaan 1. Oh, ini saya tentukan. Karena saya ambil persamaan 1, berarti ini yang saya pakai. Kalian boleh menggunakan persamaan 2 atau persamaan 3. Bebas ya, tidak harus di sini menggunakan persamaan 1. Persamaan satunya 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Nah, kita ganti Y-nya 4 dan Z-nya minus 2. Sehingga nanti 2X ditambah 4 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, 4 dikurangi 2 ya di sini ya. Nah, 2 kita pindahkan ke kanan, maka 2X sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 1. Dari mana? 2 per 2. Nah, sekarang terbukti bahwa dengan menggunakan substitusi, eliminasi, dan gabungan, maka X nanti diketemukan sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z-nya sama dengan minus 2. Nah, gampang kan ya? Oke, berikutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, ini biasanya di dalam soal cerita ya. Jadi di sini, nah ini biasanya digunakan di soal AKM ya. Karena kebetulan kemarin itu yang kita buat latihan AKM itu adalah pertidaksamaan irasional, dan itu tidak mungkin kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya begini, kita tidak bisa menggunakan misalnya ini dalam soal yang misalnya soal cerita, kan kesulitan untuk menggunakan irasional karena irasional itu kan masih dalam bentuk pecahan, kan tidak mungkin ya di sini ya. Oke. Yang pertama, melakukan pemisalan atau memilih variabel ya. Jadi nanti dari soal cerita itu nanti kita tentukan ya variabelnya. Misalnya nanti X, Y, dan Z. Bisa juga PQ dan R karena yang sering digunakan di sini adalah X, Y, Z dan PQR. Bisa juga M, N, K ya. Ini. Nah, variabel tersebut harus tepat mewakili permasalahan yang ada. Jadi nanti di sini harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini. Kemudian yang kedua, membuat model matematikanya. Setelah kita memisalkan satu persatu, kita buat model matematikanya. Yang dimaksud dengan model matematika di sini berbentuk SPLTV dan menggunakan variabel-variabel yang telah dipilih pada langkah 1. Nah, ini tadi misalnya X, Y, dan Z atau PQ dan R ya. Oke. Yang terakhir, menyelesaikan dan menafsirkan penyelesaian SPLTV. Nah, artinya di sini yang barusan Ibu jelaskan ya. Berarti setelah ketemu persamaan linear 3 variabelnya ya, maka nanti boleh kalian selesaikan dengan substitusi, boleh pakai eliminasi, dan boleh juga menggunakan gabungan. Contohnya sekarang kalau soal ceritanya sebagai berikut ya. Bu Wati, Bu Yanti, dan Bu Sinta belanja buah di toko buah Anissa. Nah, sekarang Bu Wati ini misalnya maaf,
Bu Wati ini kita misalkan persamaan 1, Bu Yanti persamaan 2, Bu Sitanya persamaan 3. Nah, jadi nanti kita harus tahu ini mana yang harus dimisalkan. Kemudian Bu Wati membeli 2 kg jeruk, 1 kg apel, dan 4 kg pir. Ya, berarti di sini kita tentukan jeruk kita misalkan sebagai X, ya. Kemudian apel sebagai Y dan pirnya sebagai Z, ya. Jadi nanti pemisalannya harus tepat. Nah, ini nanti tidak boleh waktu Bu Wati X-nya adalah jeruk, kemudian Y-nya adalah apel dan Z-nya adalah pir. Waktu giliran Bu Yanti berubah, X-nya bukan jeruk tetapi apel. Nah, ini yang salah. Jadi harus konsisten. Kalau misalnya pemisalannya pertama itu X-nya adalah jeruk, berarti jeruk terus. Kemudian kalau Y-nya apel, berarti apel X, Y terus, ya. Kemudian Z-nya pir, ya tetap itu. Jadi harus konsisten mana yang harus kita gunakan, ya. Kemudian di sini perhatikan Bu Wati membeli 2 kg jeruk, 1 kg apel, dan 4 kg pir seharga 112.000. Berarti kan bisa kita misalkan sebagai berikut. Nah, tadi jeruk adalah X, ya. Berarti 2X di sini, Y di sini, 4Z sama dengan 112. Sehingga nanti akan kita bisa mendapatkan model matematikanya sebagai berikut. 2X plus Y plus 4Z sama dengan 112.000. Kemudian yang kedua Bu Yanti sekarang. Bu Yanti membeli 2 kg apel. Ingat, apel tadi adalah Y. Kemudian 1 kg pir, berarti Z. Berarti di sini persamaannya kan tidak ada jeruknya. Kalau tidak ada jeruknya jangan dipaksakan keluar X di sini. Karena hanya apel dengan pir, maka nanti di sini 2Y ditambah Z sama dengan berapa tadi uangnya? Seharga 58.000. Jadi ini jadi persamaan 2, ya. Kemudian Bu Sita membeli 3 kg jeruk, 2 kg pir seharga 79.000. Nah, sekarang yang tidak ada di sini adalah apelnya. Jangan dipaksakan di sini model matematikanya muncul apel, ya. Jadi nanti di sini hanya 3X ditambah dengan 2Z sama dengan 79.000. Ya, ini. Sehingga nanti SPLTV-nya didapatkan yang pertama tadi ini persamaannya, ya. 2X plus Y plus 4Z sama dengan 112.000. Kemudian yang kedua 2Y plus Z sama dengan 58.000. Dan yang terakhir 3X plus 2Z sama dengan 79.000. Nah, untuk mencari berapa harga jeruk, ya, kemudian berapa harga apel dan berapa harga pir, tadi bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama tadi adalah cara substitusi, yang kedua pakai eliminasi, yang ketiga menggunakan gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, ini silakan dicari sendiri berapa harga jeruk, harga apel, dan harga pirnya, ya. Nah, ini PR untuk kalian. Oke, sementara materi kita untuk bab 2 sudah selesai, ya. Berarti untuk hari Senin depan itu ulangan bab 2, ya. Ini tadi kan bab 3, ya. Bab 3 nanti kita gabungkan dengan bab 4, ya. Karena hanya sedikit itu saja materinya. Demikian tadi materi sistem persamaan linear 3 variabel. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Saya akhiri dan bermanfaat, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.